Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد، ويا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله أجمعين. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di dalam kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istiqomahkan kita di dalam perkara yang Allah wajibkan kepada kita semua, yaitu Allah istiqomahkan kita dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan istiqomah atau keberlangsungan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang murni datang dari taufik dan bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua memang murni, memang taufiknya Allah, bantuannya Allah, kekuatannya Allah yang telah Allah berikan ke dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau melihat di sekeliling kita atau di belakang dan di depan kita, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang dulunya bisa bersama-sama kita di sini, bisa mengkaji bersama-sama, bisa belajar bersama-sama, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini tidak istiqomahkan mereka semua dalam kegiatan yang memang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita di sini
atau kemudahan yang Allah berikan kita bisa berkumpul di sini, itu memang murni bantuan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku hambanya yang mendapatkan kemudahan tersebut bersyukur kehadirat Allah, sehingga kenikmatan ini, kenikmatan yang besar ini selalulah bersama kita sampai nantinya Allah memanggil kita dan memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita, kepada ummahatul mukminin, ibu-ibu kita, dan kepada anak-anak kekasih kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah qudwah bagi kita, menjadi suri tauladan buat kita, menjadi barometer untuk kita semua, agar kita semua bisa berbahagia di dunia yang sementara dan di akhiratnya Allah yang nantinya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan suatu perkataan yang mana menunjukkan anjuran kepada kita semua agar kita semua bersemangat atau antusias untuk melakukan yang namanya salat sunnah. Beliau mengatakan dalam sebuah perkataan, qiyamul laili sunnatun masnunatun. Jadi beliau mengatakan bahwasannya qiyamul lail, bahwasannya yang namanya salat malam, sunnatun masnunah, sunnah yang telah memang disunnahkan, ajaran yang memang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya qiyamul lail itu adalah sunnah masnunah atau ajaran yang memang sudah ada contohnya, jangan ragu untuk melakukan perkara tersebut. Berbeda kalau perkara tersebut belum ada contohnya. Berbeda kalau perkara tersebut belum ada contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua harus ragu dan jangan mengamalkan perkara tersebut. Tetapi Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa salat qiyamul lail adalah sunnah yang memang telah disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yanbahi tarkuha, maka enggak pantas untuk kita untuk meninggalkan yang namanya salat qiyamul lail. Jadi salat itu memang salat yang sudah dianjurkan, maka seyogjanya, sepantasnya kita ini melakukan yang namanya salat malam. Fatuba liman yassara laha. Jadi sungguh keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang mana dimudahkan untuk melakukan perkara tersebut. Jadi sungguh keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang memang Allah mudahkan untuk melakukan yang namanya salat malam. Wa u'ina 'alaiha, bukan hanya dimudahkan tetapi juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh beruntung sekali orang yang dimudahkan oleh Allah, orang yang ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan yang namanya salat malam. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amila biha. Dan sungguh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah melakukan perkara tersebut. Wa nadaba ilaiha, dan sungguh telah menganjurkannya.
Jadi Ibnu Abdul Bar mengatakan kepada kita semua bahwasanya salat malam itu memang sudah dianjurkan, sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku pengaku yang mengatakan mengikuti beliau, sepantasnya buat kita semua jangan meninggalkan yang namanya salat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah membahas beberapa hadis yang mana memberikan pengertian kepada kita semua tentang pentingnya, tentang organnya, dan juga keutamaan dari yang namanya salat malam. Pada minggu yang lalu kita telah membahas bahwasanya salat malam itu adalah salat yang paling utama dibanding dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Tidak ada salat sunnah yang paling utama kecuali salat malam. Yang kedua, bahwasanya dengan salat malam memudahkan kita semua untuk memasuki yang namanya surga, dan kita masuknya pun dengan bisalamin, dengan dalam keadaan selamat. Yang ketiga, kita pun juga membaca kemarin bahwasanya orang yang selalu melakukan sholat malam, Allah berikan yang namanya kamar khusus yang Allah adakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya juga telah kita baca bahwasanya orang yang melakukan sholat malam akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang terakhir bahwasanya orang yang melakukan sholat malam walaupun 2 rakaat saja termasuk dicatat golongan orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan hadis-hadis yang menunjukkan organnya qiyamul lail dan juga keutamaan dari yang namanya salat malam. Hadis yang selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya qiyamul lail adalah syaraful muslim. Jadi melakukan sholat malam ataupun sholat malam itu adalah syaraful muslim atau syaraful mu'min, kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang melakukan sholat malam berarti mereka semua mendapatkan kemuliaan. Jadi syarafnya orang-orang mukmin itu biasanya mereka semua melakukan yang namanya sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini sudah menjadi kesalahan yang sangat fatal bahwasanya orang itu mulia itu dilihat dari harta yang mereka miliki. Mereka mulia dilihat dari hartanya, dilihat dari martabatnya, dilihat dari silsilahnya atau nasabnya. Padahal itu semua salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita semua. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang yang beriman ialah ketika mereka semua melakukan yang namanya sholat malam. Jadi dengan kita melakukan sholat malam itu berarti kita semua mendapatkan kemuliaan. Dan mulia inilah yang memang kita inginkan, baik mulia kita di dunia maupun kemuliaan kita ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar kalau seorang yang melakukan sholat malam mereka semua mendapatkan syaraf, mereka semua mendapatkan kemuliaan, itu wajar. Karena mereka semua
begitu ketika melakukan yang namanya sholat malam, mereka semua melawan banyak sekali perkara-perkara yang mengganggu dia, yang menghalangi dia dari melakukan sholat malam. Itu wajar, karena mereka semua melawan apa? Perkara-perkara yang mengganggu mereka, dari rasa kantuk yang mereka miliki, dari rasa capek yang mereka miliki, dari rasa dingin yang mereka miliki, dari suasana gelap yang mereka miliki, dari rasa malas yang mereka miliki. Maka ketika mereka semua mengalahkan perkara-perkara ini, maka layaklah mereka semua mendapatkan syaraf, mendapatkan kemuliaan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam suatu hadis yang menunjukkan bahwasannya yang namanya salat malam itu adalah syaraful mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Jadi hiduplah terserah kamu, lakukanlah sak senengmu, hiduplah terserah dirimu. Fa innaka mayyitun, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu pasti bakal mati. Jadi terserah engkau melakukan apa-apa yang ada ketika masih ada di dunia, terserah dirimu. Tetapi ketahuilah fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau juga akan bakal mati. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah orang sesukamu, fa innaka mufarikuhu, karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Baik yang kita cintai itu meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Intinya kita semua akan pisah dengan yang kita cintai, baik dengan mobil yang kita miliki, dengan istri yang kita miliki, dengan anak yang kita miliki, dengan rumah yang kita miliki. Pastilah kita semua mufarikuhu, kita semua akan berpisah dengan mereka. Bisa jadi mereka semua yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Intinya kita semua bakal berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih, dan beramallah sesukamu, lakukanlah seenak sendirimu, tetapi ketahuilah fa innaka mujziyun bihi, engkau akan dibalas dengan amalan-amalan yang telah kau lakukan. Jangan dikira semua amalan kita itu tidak ada balasannya. Jangan. Semua amalan kita yang kita lakukan, baik buruk maupun baik, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Jibril mengatakan perkara tersebut, wa'alam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman ialah di dalam melakukan sholat malam. Maksudnya kita selaku orang yang Islam, selaku orang yang beriman, kalau memang ingin mendapatkan kemuliaan, maka biasakanlah yang namanya sholat malam. Dengan kita melakukan sholat malam, ini adalah tanda syaraful mukmin, kemuliaan kita. Berarti kalau kita misalkan enggak melakukan sholat malam, bisa jadi memang kemuliaan itu jauh dari kita. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan juga kemuliaan dia, izzah dia itu ialah istighna'uhu minan nas, enggak butuh dengan yang namanya manusia, enggak senang dengan yang namanya mengemis, enggak senang dengan yang namanya minta. Jadi istilahnya enggak butuh dengan orang lain, enggak senang meminta, enggak senang meminta. Intinya kita ini cukup dengan apa yang kita miliki. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hadis yang telah kita baca tadi menunjukkan kepada kita semua bahwasannya
yang namanya qiyamul lail ataupun salat malam itu adalah syaraful mukmin, kemuliaan orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, maka mau nggak mau harus melakukan yang namanya qiyamul lail. Dengan kita melaksanakan qiyamul lail, maka kita semua akan mendapatkan yang namanya kemuliaan. Ini di antara hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita semua tentang organnya, pentingnya yang namanya salat malam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan yang namanya salat malam. Itu hadis yang selanjutnya menunjukkan kepada kita semua tentang organnya, pentingnya yang namanya salat malam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau antusias, semangat untuk melakukan yang namanya salat malam. Hadis yang telah diriwayatkan, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kana yakum minal laili tatafattaru qadamahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau itu melakukan salat tatafattara qadamah, terus kakinya itu bengkak atau pecah-pecah. Pecah-pecah itu bukan karena kepanasan, pecah-pecah itu bukan karena sesuatu, tetapi pecah-pecah itu memang karena lamanya melakukan yang namanya salat malam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW gemar, semangat untuk melakukan sholat malam, sehingga kakinya itu pecah-pecah. Selanjutnya, faqalat Aisyah, maka ibunda Aisyah, beliau selaku istri beliau, ibunda Aisyah selaku istri siapa? Rasulullah SAW, beliau merasakan kasihan melihat suaminya kakinya pecah. Beliau merasa iba, merasa kasihan. Selanjutnya beliau mengatakan, lima tasna hada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan perkara ini? Maksudnya melakukan sholat sehingga kakimu pecah. Kenapa engkau melakukan ini? Maka beliau mengatakan, ibunda Aisyah mengatakan, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan apa-apa yang akan datang. Jadi itu diantara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, setelah ibunda Aisyah mengatakan tersebut, Rasul pun menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Afala uhibbu, apakah engkau tidak suka aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaki yang pecah-pecah itu adalah tanda rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara bukti atau wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Alhamdulillah, bukan itu saja.
tetapi lebih dari itu, yaitu menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ketika mendapati kenikmatan yang sangat besar, diampunkan dosa-dosanya, maka beliau bukan malah leha-leha, bukan malah santai-santai, tetapi malah tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda terima kasihnya, tanda syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi Rasul mengajarkan kepada kita semua bahwasanya syukur itu bukan hanya omongan saja, bukan hanya di mulut saja, tetapi harus diaplikasikan, dipraktekkan dengan anggota badan yang telah kita miliki dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, falamma kathura lahmuhu shalla jalisan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lamma kathura lahmuhu, mulai agak banyak dagingnya. Berarti apa? Nambah apa? Nambah gemuk. Intinya mulai tambah gemuk. Setelah beliau mulai tambah gemuk, maka apa yang terjadi? Shalla jalisan. Beliau melakukan salat dalam keadaan duduk. Inilah diantara keistimewaan yang namanya salat sunnah. Salat sunnah itu bisa kita gunakan, bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan dalam keadaan duduk. Maka sejatinya lagi dan lagi tidak ada kesempatan buat kita, alasan buat kita untuk meninggalkan yang namanya sholat sunnah. Apapun itu, mau dia rawatib maupun dia sholat malam. Kalaulah misalkan capek, bisa apa? Duduk. Kalaulah misalkan lagi malas, bisa duduk. Intinya kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang menjadi problema atau yang menjadi masalah di sekitaran kita itu, banyak di antara saudara kita ini atau di antara kita sendiri, bahkan kita ini lebih baik enggak sholat daripada sholat duduk. Ya atau tidak? Tahu-tahu langsung pulang aja, tahu-tahu enggak sholat, tahu-tahu bagaimana. Intinya enggak sholat. Padahal kalau mentok-mentoknya memang capek, duduk pun enggak masalah. Mereka semua malu untuk mempraktekkan sholat duduk, tetapi mereka semua malah enggak melakukan sholat. Ini diantara kesalahan. Coba biasakan, enggak apa-apa. Kalau misalkan kita semua di masjid manapun misalkan begitu, kita kok mau sholat berdiri malas, duduk aja enggak apa-apa. Orang melihat aneh enggak masalah. Tetapi insya Allah dengan itu akan menjadi ilmu buat mereka bahwasanya sholat sunnah itu lebih baik dilakukan dengan duduk daripada enggak dilakukan. Itu intinya. Lebih baik melakukan dengan duduk daripada enggak melakukan sama sekali. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dalam keadaan sehat berdiri. Tapi kalau beliau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan memang kurang fit, maka beliau melakukan apa? Dalam keadaan duduk. Sebagaimana ketika beliau sudah mulai agak banyak dagingnya, maka beliau melakukannya dalam keadaan duduk. Dan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejatinya juga menjadi ta'liman wa ibratan, menjadi pelajaran penting buat kita semua. Kalaulah dulu Rasulullah enggak sholat dalam keadaan duduk, maka kita enggak bisa mengambil pelajaran. Tetapi ketika Rasulullah SAW dulu pernah melakukan sholat dalam keadaan duduk, ini menjadi bukti buat kita semua bahwasanya sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Dan lebih baik sholat duduk daripada enggak sholat sunnah. Ini perlu dicamkan. Lebih baik sholat duduk daripada enggak melakukan sholat sunnah.
Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita pun tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat sekali untuk tidak meninggalkan yang namanya sholat sunnah. Beliau nggak meninggalkan sholat sunnah. Kalau memang lagi capek lagi ini, lakukan dengan menggunakan du. Dan ini yang harus kita tiru. Kalau bisa kita semua juga jangan meninggalkan yang namanya sholat sunnah. Kalau memang males, kalau memang enggak masalah dengan du. Daripada kita meninggalkan sholat sunnah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita semua bahwasannya yang namanya sholat lail adalah perkara yang memang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam keadaan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya bahwasanya dengan sholat malam kita semua akan mendapatkan wajah yang ceria, wajah yang bercahaya dengan sholat malam yang telah kita lakukan. Jadi dengan kita sering melakukan sholat malam, maka wajah kita itu akan berbeda dengan wajah-wajah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak biasa melakukan sholat malam. Itu pasti berbeda. Walaupun kelihatannya sama saja, tetapi kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah memiliki perbedaan. Maka Al Hasan Basri rahimahullah taala, perkataan salaf, Hasan Basri mengatakan, Su'il Imam Hasan Basri rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, ma balul mujtahidin alladzina yusalluna bil lail wujuhum fiha an-nur. Pernah ditanya Hasan Basri, ma balul mujtahidin, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertahajud atau melakukan sholat malam? Wujuhuhum fiha an-nur, wajah-wajah mereka di dalamnya terdapat cahaya. Maksudnya bukan cahaya-cahaya kayak lampu, itu bukan. Maksudnya wajahnya berseri-seri, enak dilihat, ya. Itu diantaranya. Kenapa orang-orang yang melakukan sholat malam wajah mereka berseri-seri atau wajah mereka memiliki cahaya? Fiha diya, di dalamnya memiliki cahaya. Jadi nur sama cahaya itu memiliki makna yang hampir sama. Jadi nur sama do dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang hampir sama. Maknanya ialah cahaya. Walaupun kalau sejatinya kedua-duanya memiliki perbedaan. Tetapi itu menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kalau sesuatu yang memang ada cahayanya itu kelihatan terang, kelihatan berseri-seri. Maka dikatakan faqala al-imam rahimahullahu taala, maka Al-Hasan Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan li'annahum khallu birrahman, karena mereka semua itu yang melakukan sholat malam tadi khallu birrahman, mereka semua berkholwah, mereka semua menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain pada tidur misalkan di ranjang gitu, mereka semua khalwah, bersendiri, sholat malam. Fa'atahum min nurih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada mereka. Jadi gara-gara mereka semua berkholwah, menyendiri melakukan sholat malam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ke dalam dirinya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan yang dimiliki oleh apa? Sholat malam. Bahwasanya sholat malam itu akan memberikan cahaya, menjadikan wajah-wajah kita itu berseri-seri. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu lagi dan lagi di antara bukti bahwasanya yang namanya qiyamul lail atau salat malam memang memiliki keutamaan yang sangat banyak di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya, sudah salat Isya belum ini? Belum ya? Kurang berapa menit lagi? 6 menit. Nah, perkara yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya yang menunjukkan kepada kita semua berkaitan dengan pentingnya, urgennya dan keutamaan qiyamul lail, bahwasanya qiyamul lail adalah jalannya orang-orang soleh. Jadi jalannya atau kebiasaannya orang-orang yang soleh. Jadi malam sholat malam itu adalah sesuatu yang menjadikan atau sesuatu yang dilakukan, yang dibiasakan oleh orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu memang senang melakukan yang namanya sholat malam. Bahkan ada di antara mereka, di antara perkataan salaf yang mengatakan, kalaulah tidak ada sholat malam itu, maka saya itu tidak ingin ada di dunia. Kalau nggak salah perkataan Umar atau siapa, saya kurang paham. Tapi ada di antara perkataan salaf yang mengatakan ada beberapa perkara, kalaulah tidak ada perkara-perkara ini, maka saya sudah tidak senang untuk ada di dunia. Dan di antara perkara itu ialah sholat malam. Berarti orang tersebut, ulama kita yang dulu itu memang sudah sangat menikmati yang namanya sholat malam. Sehingga kalau tidak ada itu, seakan-akan dia sudah tidak mau berada yang di mana di dunia. Maka lagi dan lagi itu menunjukkan kepada kita semua tentang kemuliaan yang namanya sholat malam. Rasulullah SAW mengatakan, wa alaikum biqiyamil laili, dan atas kalian lakukanlah yang namanya sholat malam. Jadi atas kalian, Rasul mengajak kepada kita, memberikan anjuran kepada kita agar kita semua melakukan yang namanya sholat malam. Beliau mengatakan, fa innahu da'bis solihina qablakum, sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh yang ada sebelum kita. Orang-orang soleh terdahulu, mereka semua sangat gemar, sangat senang untuk melakukan yang namanya sholat malam. Maka kita ini, kalau memang kita ingin menjadi orang yang soleh, maka biasakanlah yang namanya sholat malam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu da'bas solihina qablakum, karena sesungguhnya yang namanya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu, mereka lah semua orang-orang yang selalu membiasakan yang namanya sholat malam. Beda dengan dalam keadaan kita sekarang. Sekarang ini kita ini sudah sangat jauh dari yang namanya melakukan sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan dalam lafaz yang lain, inna abdullahi rajulun salih law kana yukthir salatan minal laili. Sesungguhnya Abdullah itu adalah hamba yang soleh. Sesungguhnya Abdullah ibn Umar, jadi Abdullah ibn Umar itu menjadi hamba yang soleh. Lau kana yuksiru salata minal lail, kalaulah dia melakukan solat atau memperbanyak solat malam. Dengan kita memperbanyak solat malam, maka kita termasuk golongan dari orang-orang yang soleh.
sebagaimana lafaz yang ada dalam hadis tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Kalaulah kita semua mau menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, menjadikan diri kita yang soleh, maka biasakanlah sholat malam. Karena itulah yang menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Kalau kita membiasakan perkara ini, kita biasakan di setiap hari yang kita miliki, di setiap waktu yang kita miliki, maka kita semua akan menjadi orang yang soleh. Sebagaimana yang dikatakan, inna amdallahi rajulun soleh law kana yuksiru sholata minal lail. Sesungguhnya Abdullah itu akan menjadi hamba yang soleh kalau terus menerus memperbanyak yang namanya sholat malam. Dengan kita memperbanyak sholat malam, maka sejatinya akan menjadikan diri kita menjadi golongan orang-orang yang soleh. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hadis yang selanjutnya yang telah kita baca bersama-sama, yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya yang namanya qiyamul lail adalah da'bus sholihin, atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita setelah kumandang azan untuk melanjutkan beberapa hadis yang mana berkaitan dengan pentingnya dan keutamaannya salat malam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang bertugas, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. ومربعات كتابة الدعوة والصلاة والقيمة محمد الوسيلة والفضيلة. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan dan urgennya melakukan salat malam, bahwasannya salat malam akan menghalangi kita dari melakukan yang namanya dosa. Jadi salat malam yang kita lakukan itu akan menjadi penghalang buat kita semua dari yang namanya melakukan suatu kemaksiatan atau suatu dosa. Maka kalau kita membiasakan sholat malam dengan benar dan sholat kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat yang kita lakukan itu akan menjadi penahan buat kita, akan menjadi pembenteng buat kita, penyegah buat kita dari melakukan dosa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah diantara kemuliaan atau keutamaan yang dimiliki sholat malam, bahwa sholat malam itu akan memberikan diri kita bukan hanya soleh, bukan hanya mendapatkan rahmat, tetapi juga akan menjadi benteng buat kita semua, akan menjadi tameng buat kita semua dari melakukan yang namanya suatu dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasul mengatakan alaikum biqiyamil lail, anjuran kepada kita semua untuk melakukan sholat malam, maka beliau melanjutkan bahwasannya yang namanya sholat malam itu munhatun anil ismi, atau pencegah, penghalang dari suatu dosa. Munhatun anil ismi. Jadi yang namanya sholat malam itu akan menjadi pencegah buat kita untuk melakukan suatu dosa. Misalkan orang-orang yang melakukan sholat malam dan orang-orang yang tidak membiasakan sholat malam itu akan lebih gampang untuk melakukan dosa orang yang tidak membiasakan sholat malam. Kalau orang-orang yang membiasakan sholat malam dengan benar, dengan bagus, maka Allah akan jaga dia. Gara-gara dia melakukan sholat malam tadi, jaga dia dari untuk melakukan kemaksiatan yang lainnya pada waktu setelahnya. Berbeda dengan kalau orang nggak melakukan. Kalau nggak melakukan, seakan-akan dia itu tidak memiliki tameng, enggak memiliki penyegah. Ketika melakukan kemaksiatan dengan gampangnya langsung melakukan. Tetapi kalau ada yang namanya sholatul lail tadi, ada qiyamul lail, maka itu akan menjadi penghalang buat kita semua untuk melakukan yang namanya suatu dosa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lagi dan lagi menjadi keutamaan buat kita semua. Kalau kita semua pingin untuk meninggalkan yang namanya kemaksiatan atau suatu dosa, di antara cara yang telah Allah tawarkan ialah dengan kita melakukan yang namanya sholat malam.
dengan sholat malam, maka itu akan menyegah kita semua untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang selanjutnya yang menjadi keutamaan dari sholat malam ialah bahwasannya sholat malam itu akan menjadi penghapus dosa atau penghapus kesalahan. Inilah keutamaan yang Allah tawarkan bagi orang-orang yang mau melakukan sholat malam. Bukan hanya sholat malam menjadi pencegah buat kita semua atau menjadi rem buat kita untuk melakukan kemaksiatan, tetapi yang dilakukan pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat malam itu fungsinya double. Untuk melakukan kemaksiatan itu jadi apa? Rem. Tetapi kalau sudah dilakukan, itu akan bisa mengampuni dari kesalahan atau dosa tersebut. Inilah diantara keutamaan sholat malam. Jadi sholat malam itu akan memberikan penghapusan dosa dari kesalahan-kesalahan kita. Maka Rasul pun juga mengatakan wa takfirul lisayyi'at, dan akan menjadi penghapus bagi dosa, bagi kesalahan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini yang telah menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan sholat malam. Satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau pun juga telah mensahihkan hadis tersebut. Jadi ketika Rasul mengatakan alaikum biqiyamil lail, maka atas kalian semua lakukanlah sholat malam, karena sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan dia pun menjadi qurbatun ilallahi ta'ala. Jadi sholat malam itu juga akan menjadi kurbah, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terakhir. Jadi bahwasanya sholat malam itu juga menjadi kurbah, menjadi pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu dabas solihina qablakum, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, wa qurbatun ilallahi, dan dia adalah pendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa manhatun anil ismi, dan dia menjadi rem, menjadi pencegah kita semua dari melakukan suatu dosa, wa takfirul lisayyi'at, dan akan menjadi penghapus dari dosa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis yang telah kita baca tadi, 4 keutamaan dari sholat malam. Bahwasanya dia adalah kebiasaan orang soleh, bahwasanya dia adalah kurbah, pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya dia adalah rem buat kita dari melakukan kemaksiatan, dan dia termasuk penghapus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara beberapa keutamaan yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang mau melakukan yang namanya sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang selanjutnya atau hadis yang selanjutnya yang mana menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya dan keutamaannya sholat malam ialah bahwasannya di antara kriteria orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang yang memang selalu meninggalkan yang namanya sholat malam. Kriteria orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kriteria tersebut ialah orang yang selalu meninggalkan yang namanya sholat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Dalam suatu hadis, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang mana orang tersebut berperilaku kasar. Jadi orang kasar itu enggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kasar enggak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat flashback minggu kemarin, di antara tanda orang-orang yang mau mendapatkan surga dengan selamat ialah wa'alanal kalam, orang yang bicaranya lembut, orang yang bicaranya baik. Itu di antara orang-orang yang mendapatkan surga. Maka wajar Allah tuh nggak senang orang-orang yang kasar. Sahabul fil aswaq, orang-orang yang kasar tersebut itu mereka semua, dia orang kasar, nggak seneng. Orang yang jawad dan sombong itu juga tidak senang. Kasar, sombong, apalagi sombong. Kita tahu bahwasanya sombong itu diantara penyakit yang mana mengeluarkan makhluknya Allah yang dulunya sudah di surga tetapi dikeluarkan dari yang namanya surga. Ya atau tidak? Nah, maka wajar ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Jadi biji dzarrah itu bahasa kita ada yang mengatakan sekecil atom. Intinya dzarrah itu sekecil sesuatu. Ada yang mengatakan sebiji sawi. Kenapa? Karena orang Indonesia taunya yang kecil itu biji sawi. Padahal maknanya nggak begitu. Ada yang mengatakan atom. Atom itu sesuatu yang kecil, molekul kecil. Maka ketika ada kesombongan dalam dirinya, walaupun sekecil atom tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wajar. Orang yang atau makhluknya Allah yang dulunya di surga, tetapi gara-gara sombong nggak mau sujud kepada siapa? Adam alaihi salam, maka dikeluarkan dari mana? Surga. Maka orang-orang yang memang pingin surga, jangan ada kesombongan di dalam dirinya. Dan kriteria sombong itu menghina saudaranya, meremehkan saudaranya, dan enggak mau menerima yang namanya kebenaran. Kalau enggak mau menerima kebenaran itu juga diantara sombong. Maka kriterianya dua. Satu, meremehkan, merendahkan saudaranya. Yang kedua ialah tidak menerima yang namanya kebaikan. Ghamtun nas wa batarul haq, au batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran, dikasih tahu yang benar malah membantah, malah nolak, malah nantang, misalkan begitu. Dan yang satunya apa? Wa ghamtun nas, mencela, meremehkan, merendahkan saudara-saudaranya. Itu diantara ciri dari kesombongan. Sahabul fil aswaq, jadi orang tersebut itu tukang makan dan tukang minum, tukang teriak-teriak di pasar. Jadi orang nggak jelas di pasar, nggak dagang, nggak ngapain, sering teriak-teriak kan gitu. Nggak tahu apa yang dia lakukan. Intinya yang dia lakukan di pasar itu senang teriak-teriak, yang mana tidak mendapatkan apa? Manfaat. Ya, tapi kalau jualan juga nggak apa-apa, silakan bu, monggo bu, beli bu, nggak ada masalah. Itu bukan termasuk. Teriak-teriak itu teriak-teriak yang memang tidak ada faedahnya. Selanjutnya ia seperti bangkai fil lail, jifana bil laili, seperti bangkai ketika malam. Maksudnya seperti bangkai ketika malam. Yang namanya bangkai itu bisa bergerak atau tidak? Bisa bangun atau tidak? Tidak. Maka itulah kita. Diibaratkan kalau kita memang nggak biasa sholat malam, selalu tidur terus sampai jam 6 tinggalan subuh, itu seakan-akan kita diibaratkan seperti bangkai. Nggak mau sholat.
Maka orang-orang yang tadi enggak mau sholat tadi, enggak mau bangun ketika malamnya, ketinggalan subuhnya, maka seakan-akan apa? Jifah bil lail. Jadi seperti bangkai ketika malam. Himarun bin nahar, maka seakan-akan dia itu seekor keledai di siang hari. Malamnya hanya tidur saja, tapi kalau yang namanya siang wis kesana kemari, tetapi enggak melakukan yang bermanfaat. Selanjutnya, alimun bi amri dunya, dia tahu semua pokok perkara dunia. Pokoknya kalau dunia ahli dia. Kalau dunia ahli. Tetapi jahilu bi amril akhirah. Mereka semua bodoh, enggak tahu dengan perkara akhirat. Pinter dunianya iya, tetapi enggak tahu dalam perkara akhirat. Itulah mereka semua yang mana kriteria-kriteria orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kasar, orang sombong, senang teriak-teriak ketika di pasar yang enggak ada manfaatnya. Selanjutnya enggak bangun ketika malam, baik melakukan sholat malamnya atau melakukan sholat subuhnya. Dan selanjutnya melakukan, dia itu paling paham dengan perkara dunia dan tidak tahu, nol dalam perkara akhirat. Maka mereka semua orang-orang yang memang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di antara beberapa hadis, di antara beberapa kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, bagi kita yang mau melakukan syariatnya Allah yang bernama salat malam. Jadi dengan kita salat malam, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Hadis yang selanjutnya atau hadis yang terakhir yang mana berkaitan dengan keutamaan atau pentingnya sholat malam, bahwasannya dengan kita melakukan sholat malam maka kita termasuk menjadi golongan sebaik-baik manusia. Jadi ketika kita semua melakukan sholat malam, bukan hanya soleh saja, bukan hanya maghfirah saja, bukan hanya penghalang dari kemaksiatan saja, tetapi kita semua termasuk dari golongan-golongan orang yang terbaik. Kalau soleh saja banyak orang, tapi kalau ada terbaik, berarti levelnya itu lebih tinggi daripada orang yang biasa. Orang baik banyak, tapi kalau terbaik berarti dia lebih atasnya. Maka orang-orang yang melakukan sholat malam, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan golongan atau kategori orang-orang yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, an Ibni Umar annahu ra'a ru'ya faqassaha ala Hafsah. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya beliau itu melihat mimpi dan menceritakannya kepada Hafsah. Siapa itu Hafsah dengan Ibnu Umar? Siapa? Hafsah itu adalah saudara dari Abdullah ibnu Umar. Kedua-duanya anak dari siapa? Umar ibn Al-Khattab. Jadi kalau Hafsah itu menjadi istri dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bahasa kita, Abu Bakar, Umar itu menjadi apa? Menjadi mertua untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali dan juga siapa? Utsman menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sangat mulia. Maka beliau mengatakan faqasatha Hafsah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Abdullah bin Umar selaku adiknya
bercerita kepada Hafsah atau kepada saudaranya tadi, maka beliau Hafsah menceritakan cerita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah. Sesungguhnya sebaik-baik orang itu adalah Abdullah. Jadi sebaik-baik orang itu adalah Abdullah. Kenapa sebaik-baik orang itu adalah Abdullah? Maka dikatakan, atadruna malladhi hadatsa li Abdullah bin Umar? Apakah engkau tahu apa yang terjadi kepada Abdullah ibn Umar? Unzur ila sahaba kaifa kanu yata'assaruna bil kalimat laisa laha khitabun wa durusun kalimatun wahidah yasma'uha min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul mengatakan ni'mar rajulu Abdullah, maka Rasul melanjutkan lau kana yusalli minal lail. Kalaulah beliau, yaitu Abdullah ibn Umar, melakukan yang namanya sholat malam. Maksudnya ialah kalaulah Abdullah ibn Umar itu melakukan sholat malam, maka dia termasuk mendapatkan golongan orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dan lagi hadis yang telah kita bersama-sama tadi menunjukkan kepada kita semua bahwasannya sholat malam itu juga menjadi barometer buat kita semua untuk kebaikan diri kita, atau menjadi golongan orang-orang yang terbaik di antara orang-orang baik di sekitaran kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semua untuk melakukan syariat yang mulia ini, sehingga dengan kita melakukan syariat yang mulia ini, maka kita semua akan mendapatkan sesuatu yang telah ditawarkan Allah dan Rasulnya kepada kita semua, sehingga membuat kita semua nanti berbahagia di dunia yang sementara yang kita hidupi ini, dan di kehidupan akhirat yang selama-lamanya menjadi tempat pulang kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.